biasa dipanggil Ella. Saya Naklolo, biasa dipanggil Herlin. Ane biasa dipanggil Gina. Nama saya Gratia Armilia Adi, biasa dipanggil Lia. Serian Santubui, biasa dipanggil Seri. Nama Bria biasa dipanggil Lodi. Terima kasih. Nama saya Christopher Swata, biasa dipanggil Kristo. Kami dari Universitas Timor, Fakultas Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi. Kami dari kelompok 4, Spermatophyta. Spermatophyta. Tujuan kita datang di tempat wisata Waluan ini untuk melakukan observasi serta melakukan identifikasi terhadap beberapa jenis tumbuhan yang tergolong dalam jenis tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan pertama yang kita identifikasi itu adalah tumbuhan kapuk randu. Nama lokalnya itu Nekfui. Klasifikasinya itu yang pertama Kingdom Plantae, divisinya itu Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvaceae, famili Malvaceae, genus Ceiba, spesies Ceiba pentandra. Berikut ini kita mengkaji tentang morfologi dari tumbuhan kapuk randu. Pohon randu merupakan tanaman berbatang besar dan tinggi. Ketinggian batangnya mulai dari 8 meter sampai dengan 30 meter dengan diameter mencapai 3 meter. Kulit batang randu mempunyai tekstur berduri dengan bentuk kerucut. Pada pangkal batang pohon ini terdapat tonjolan berukuran kecil. Warna kulit pohon randu yaitu cenderung kelabu. Pohon ini termasuk jenis tumbuhan dengan percabangan meluas dan arah pertumbuhan cabangnya nyaris horizontal. Daun pada pohon randu merupakan daun dengan pertulangan menjari yang tumbuh pada tangkai pohon. Setiap tangkai ditumbuhi beberapa pokok daun. Jumlah anak daun untuk setiap pokok berkisar antara 5-9 helai dengan panjang mencapai 15 cm. Biasanya tumbuhan ini akan menggugurkan daunnya secara periodik. Jumlah daun yang gugur sangat bervariasi, yaitu keseluruhan atau hanya sebagian. Oleh sebab itu, pada waktu tertentu, pohon randu tak jarang dijumpai tanpa daun sama sekali. Tumbuhan kapuk randu ini memiliki bunga yang berwarna putih atau pink kemerahan dengan ukuran yang relatif kecil. Bunganya tumbuh secara bergerombol pada tangkai pohon dan biasanya area tangkai yang ditumbuhi mencapai 20 cm. Selain bunga, pohon randu juga mempunyai buah yang berbentuk kapsul dan meruncing pada ujung pangkal buah. Ukuran panjang buah sekitar 10 cm sampai dengan 30 cm. Ketika buah telah masak atau tua, warna buah akan berubah kecoklatan. Di dalam buah pohon randu terdapat biji dan serat yang disebut kapuk atau kapas. Biji randu berwarna hitam terbungkus oleh serat-serat kapuk. Umumnya berwarna serat kapuk adalah putih, tetapi ada juga yang berwarna kelabu atau kuning muda. Ketika buah randu masak, buah tersebut akan pecah secara alami dan menyebabkan biji serta kapuk berjatuhan dari pohon. Berikut ini beberapa manfaat dari pohon randu. Manfaat yang pertama itu sebagai bahan industri. Serat buah yang dihasilkan pohon randu terbilang cukup unik dan memiliki nilai manfaat yang tinggi. Serat yang disebut kapuk banyak dimanfaatkan pengusaha di bidang industri, khususnya industri pemintalan dan mebel, bahkan industri elektronik. Pada industri pemintalan, serat kapuk biasanya dijadikan bahan baku untuk membuat benang. Sementara pada industri mebel, serat kapuk digunakan sebagai bahan isian untuk mengisi bantal, kasur, matras, dan jok kursi. Sedangkan pada industri elektronik, serat randu dimanfaatkan sebagai isolator panas dan juga peredam suara. Manfaat yang kedua itu sebagai bahan obat-obatan. Bagian pohon randu yang berguna untuk bidang pengobatan adalah daunnya. Ada begitu banyak penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan bahan utama daun randu, mulai dari penyakit ringan sampai beberapa jenis penyakit berat. Beberapa di antaranya adalah sakit panas dalam, gangguan pada mulut seperti sariawan dan infeksi, mempercepat penyembuhan bekas luka, mengobati batuk dan melancarkan dahak, serta dapat membantu menyehatkan mata.
Sedangkan penyakit berat yang dapat diobati dengan daun randu antara lain adalah wasir atau ambeng, gangguan pencernaan atau diare, disentri, serta dapat membantu mengatasi MAG kronis. Pohon berikut yang kita identifikasi adalah pohon rita, nama lokalnya lete, klasifiknya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, genus Alstonia, spesies Alstonia scolaris RBR. Morfologi dari pohon rita adalah yang pertama, ketinggian pohon rita mencapai tinggi 40 meter. Daunnya hijau mengkilap dengan bagian bawah daun berwarna lebih pucat. Daunnya menjari dengan jumlah 3-10 daun dan petiole sepanjang 3 cm. Bunganya mekar di bulan Oktober dan memiliki aroma yang harum. Biji dari pohon rita berbentuk oblong dan berambut. Kulit kayunya tidak memiliki bau, namun memiliki rasa yang sangat pahit, dengan getah yang cukup banyak. Kulit batang pohon rita berwarna hijau gelap. Bunga rita merupakan tipe bunga majemuk dengan kelopak bulat telur berwarna putih kekuningan. Buah tanaman ini berbentuk pita berwarna putih dengan panjang 20-50 mm. Bijinya berukuran kecil berwarna putih dengan panjang 1,5 sampai 2 cm. Akar pohon rita berbentuk tunggang dan berwarna coklat. Tumbuhan rita bermanfaat sebagai obat demam dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Ekstrak kulit batang mengandung zat bermanfaat seperti flavonoida, saponire, dan polifenol. Pembuatan obat demam didapatkan melalui pencucian dan perebusan kulit batang sebanyak 10 gram dengan 1 gelas air selama 15 menit. Pohon berikut yang kita identifikasi adalah pohon anonak. Nama lokalnya Ata, klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Annonaceae, genus Annona, spesies Annona squamosa L. Morfologi dari tumbuhan anonak merupakan tumbuhan yang termasuk tumbuhan semi hijau abadi atau pohon yang meranggas mencapai 8 meter tingginya. Daunnya berselang sederhana, lembing membujur 7-12 cm panjangnya. Lebar daun mencapai 3-4 cm. Bunga anonak biasanya muncul dalam tandan sebanyak 3-4. Tiap bunga berlebar 2-3 cm dengan 6 bunga atau kelopak kuning hijau berbintik ungu di dasarnya. Buah anonak biasanya bundar atau mirip kerucut cemara, berdiameter 6-10 cm dengan kulit berbenjol dan bersisik. Daging buahnya putih menyerupai dan memiliki rasa seperti puding. Manfaat dari tumbuhan anonak selain sebagai bahan konsumsi, anonak juga memiliki manfaat untuk ibu hamil. Selain buahnya, biji anonak juga dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Misalnya, ekstrak biji anonak digunakan untuk mengendalikan serangan hama ulat Spodoptera litura, Plutella xylostella, dan rayap tanah. Ekstrak biji anonak berfungsi sebagai racun perut pada serangga hama tersebut. Identifikasi berikutnya adalah tumbuhan jambu air hutan. Nama lokalnya itu Kijab Oel. Klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo
Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium agueum. Morfologi dari tumbuhan ini antara lain yang pertama, umumnya berupa perdu dengan tinggi 3-10 meter, sering dengan batang bengkok dan bercabang mulai dari pangkal pohon, kadang-kadang gemangnya mencapai 50 cm. Daunnya tunggal terletak berhadapan, bertangkai 0,5 sampai 1,5 cm. Helaian daun berbentuk jantung jorong sampai bundar telur berbalik lonjong 7 sampai 25 kali 2,5 sampai 16 cm. Tidak atau sedikit berbau, aromatis apabila diremas. Karangan bunga dalam malai di ujung ranting atau muncul di ketiak daun yang telah gugur. Berusia 3 sampai 7 kuntum. Bunga kuning keputihan dengan tabung kelopak kurang lebih 1 cm panjangnya. Daun mahkota bundar sampai menyegitiga 5 sampai 7 mm. Benang sari antara 0,75 sampai 2 cm dan tangkai putik yang mencapai 17 mm. Buahnya berbentuk seperti gasing dengan pangkal kecil dan ujung yang sangat melebar. Bermahkota kelopak yang berdaging dan melengkung. Sisi luar berwarna putih sampai merah. Daging buah putih, banyak berair, hampir tidak beraroma. Berasa asam atau asam manis, kadang-kadang agak sepat. Biji berukuran kecil 1-2 butir. Manfaat dari tumbuhan ini, yang pertama, kayunya yang keras dan berwarna kemerahan cukup baik sebagai bahan bangunan, asalkan tidak kena tanah. Selain itu, kayunya bisa digunakan sebagai kayu bakar. Identifikasi berikutnya adalah pohon kersen. Nama lokal kersen, klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvaceae, famili Elaeocarpaceae, genus Muntingia, spesies Muntingia calabura. Tumbuhan kersen dimasukkan dalam jenis perdu karena ketinggiannya mencapai 12 meter, meski umumnya hanya sekitar 3-6 meter saja. Daunnya hijau abadi dan terus-menerus berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Cabang-cabangnya mendatar menggantung di ujungnya membentuk naungan yang rindang. Ranting-ranting berambut halus bercampur dengan rambut kelenjar, demikian pula daunnya. Daun-daun terletak mendatar, berseling, helaian daun tidak simetris, bundar telur, lanset, tepinya bergerigi dan berujung runcing, 1-4 kali 4 sampai 14 cm. Sisi bawah berambut kelabu rapat, bertangkai pendek, daun penumpu yang sebelah meruncing, bentuk benang. Bunga kersen terletak di ketiak agak di sebelah atas tumbuhnya daun. Bertangkai panjang, berkelamin 2 dan berbilangan 5. Kelopak berbagi dalam, tajam meruncing, bentuk benang, berambut halus, mahkota bertepi rata, bundar telur terbalik, putih tipis, gundul, mencapai 1 cm. Benang sari berjumlah banyak, 10 sampai lebih dari 100 helai. Bunga yang mekar menonjol keluar ke atas helai-helai daun. Namun setelah menjadi buah, menggantung ke bawah, tersembunyi di bawah helai daun. Umumnya hanya 1-2 bunga yang menjadi buah dalam tiap berkasnya. Buah kersen bertangkai panjang, bulat hampir sempurna, diameter 1-1,5 cm hingga kuning dan akhirnya merah apabila masak. Bermahkota sisa tangkai putih yang tidak rontok serupa bintang hitam bersudut 5. Berisi beberapa ribu biji yang kecil-kecil, halus, putih kekuningan, terbenam dalam daging dan sari buah yang manis sekali. Manfaat dari tumbuhan kersen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, buahnya bisa dijadikan sebagai selai. Selain buahnya, pohon ini biasanya digunakan sebagai tempat teduh. Selain itu, kayunya yang seri lunak dan mudah kering sangat berguna sebagai kayu bakar.
Identifikasi berikutnya adalah pohon johar, nama lokalnya Haubesi, klasifikasinya Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Sena, spesies Esiamea. Morfologi dari tumbuhan ini, yang pertama, tingginya mencapai 2-20 meter, dengan batang lurus dan pendek, gemang jarang melebihi 50 cm. Kulit batangnya berwarna abu-abu kecoklatan pada cabang yang muda. Percabangannya melebar membentuk tajuk yang padat dan membulat. Daunnya menyirip genap 10-35 cm panjangnya dengan tangkai bulat toraks sepanjang 1,5-3,5 cm yang beralur dangkal di tengahnya. Poros daun tanpa kelenjar, daun penumpu meruncing kecil, lebih kurang 1 mm, lekas rontok. Anak daun mencapai 4-18 pasang, agak menjangat, jorong hingga jorong bundar telur 3-8 cm kali 1-2,5 cm. Panjangnya mencapai 2-4 kali lebarnya. Pangkal dan ujungnya membulat atau menumpul, gundul dan mengkilap di sisi atas dengan rambut halus di sisi bawah. Bunga johar terkumpul dalam malai di ujung ranting, panjangnya mencapai 15-60 cm, berisi 10-60 kuntum yang terbagi lagi ke dalam beberapa tangkai malai rata. Kelopaknya 5 buah, oval membundar, mencapai 4-9 mm, tebal dan berambut halus. Mahkota bunga berwarna kuning cerah, 5 helai, gundul, bundar telur terbalik, bendera dengan kuku sepanjang 1-2 mm. Memiliki 10 benang sari yang terpanjang kurang lebih 1 cm, kurang lebih sama panjang dengan bakal buah dan tangkai putiknya. Buah johar berbentuk polong memipih, mencapai 15-30 cm kali 12-16 mm, berbiji 20-30 dengan tepi yang menebal, pada akhirnya memecah. Bijinya bundar berbentuk telur pipih 6,5-8 mm kali 6 mm, berwarna coklat terang dan mengkilap. Pohon johar memiliki manfaat sebagai pohon peneduh tepi jalan dan pohon hias di taman-taman, bahkan juga untuk merehabilitasi lahan pertambangan. Selain itu, batangnya yang keras biasanya juga digunakan sebagai tiang bangunan. Daun, bunga, dan polong dari tumbuhan johar juga dapat dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia. Selain kayu, daun, dan bunganya, akar dari pohon johar ini dapat digunakan untuk mengobati cacingan dan sawan pada anak-anak. Identifikasi berikutnya adalah pohon kabesak. Nama lokalnya Beaska, klasifikasinya adalah Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Acacia, spesies Leucoploea. Morfologi dari tumbuhan ini antara lain yang pertama termasuk dalam golongan pohon berduri. Tingginya mencapai 30 meter dan berdiameter 100 cm. Batangnya kekar dengan beberapa cabang berdiameter besar. Di tempat terbuka, kabesak membentuk tajuk lebar rindang serupa payung. Warna kulitnya berwarna putih atau abu-abu kekuningan, berbentuk halus, mengelupas dalam helaian panjang. Di bagian bawah batang yang tua berubah menjadi kasar, menyerpih dan kehitaman. Ranting-ranting penuh dengan duri-duri yang tajam, panjang hingga 2,5 cm, coklat gelap atau hitam, jarang-jarang putih. Daunnya majemuk menyirip berganda dengan poros 3,5-8,5 cm dan 4-13 pasang sirip. Anak-anak daun 6-30 pasang pada tiap-tiap sirip.
seperti garis 3-11 mm kali 0,5 sampai 1,7 mm. Bunga-bunga tersusun dalam bongkol yang hampir bulat, kurang lebih 1 cm diameternya, berwarna putih kekuningan. Bongkol-bongkol itu selanjutnya berkumpul dalam malai besar di ujung ranting hingga 30 cm panjangnya. Buah polong bentuk garis, lurus atau sedikit lengkung, 6-15 cm kali 7-11 mm kali 3 mm, berwarna coklat gelap, mengayu, tidak memecah, berisi sampai 5-12 biji yang pipih coklat keabu-abuan. Manfaat dari tumbuhan ini antara lain yang pertama, batang dari tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai bahan bangunan. Selain batangnya, daunnya juga biasa digunakan sebagai pakan ternak. Tumbuhan yang diidentifikasi berikutnya adalah pohon mangga. Nama lokalnya itu upun. Klasifikasinya antara lain yang pertama Kingdom Plantae, divisi Traxeophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Mangifera L, spesies Mangifera indica L. Morfologi dari tumbuhan ini antara lain yang pertama, tingginya mencapai 40 meter, batang mangga tegak, bercabang agak kuat, dengan daun-daun lebat membentuk tajuk yang indah berbentuk kubah, oval atau memanjang, dengan diameter sampai 10 meter. Kulit batangnya tebal dan kasar dengan banyak celah-celah kecil dan sisik-sisik bekas tangkai daun. Warna yang sudah tua biasanya coklat keabuan, kelabu tua sampai hampir hitam. Akar mangga berbentuk tunggang, sangat panjang hingga bisa mencapai 6 meter. Akar cabang makin ke bawah semakin sedikit. Daunnya berbentuk tunggal dengan letak tersebar, tanpa daun penumpu. Panjang tangkai daun bervariasi dari 1,25 sampai 12,5 cm. Bagian pangkalnya membesar dan pada sisi sebelah atas ada alurnya. Daun yang masih muda biasanya berwarna kemerahan, keunguan atau kekuningan yang kemudian akan berubah pada bagian permukaan sebelah atas menjadi hijau mengkilat, sedangkan bagian permukaan bawah berwarna hijau muda. Umur daun bisa mencapai 1 tahun atau lebih. Bunga mangga merupakan bunga majemuk yang berkarang dalam malai bercabang banyak di ujung ranting. Karangan bunga biasanya berbulu, tetapi sebagian ada juga yang gundul, kuning kehijauan sampai 40 cm panjangnya. Benang sari berjumlah 5 buah, tetapi yang subur hanya 1 atau 2 buah, sedangkan yang lainnya steril. Bakal buahnya tidak bertangkai dan terdapat dalam suatu ruangan, serta terletak pada suatu piringan. Tangkai putik mulai dari tepi bakal buah dan ujungnya terdapat kepala putik yang bentuknya sederhana. Dalam suatu bunga karang-karang terdapat 3 bakal buah. Buah mangga termasuk kelompok buah yang berdaging, dengan ukuran dan bentuk yang sangat berubah-ubah, bergantung pada macamnya, mulai dari bulat telur, hingga lonjong memanjang. Panjang buah kira-kira 2,5 sampai 30 cm. Manfaat dari tumbuhan ini antara lain yang pertama, buahnya dapat digunakan sebagai bahan makanan. Daunnya yang mengandung senyawa organik dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Selain keduanya, kayu dari tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan kayu bakar. Nah, pohon berikutnya yang kita identifikasi adalah pohon mahoni. Nama lokalnya tetap mahoni. Klasifikasinya yang pertama Kingdom Plantae, divisi Traxeophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Meliaceae, genus Swietenia Jack, spesies Swietenia macrophylla King. Morfologi tumbuhan ini antara lain,
Mahoni termasuk pohon besar dengan tinggi pohon mencapai 35 sampai 40 meter dan diameter mencapai 125 cm. Batang lurus berbentuk silindris dan tidak berbanir. Kulit luar berwarna coklat kehitaman beralur dangkal seperti sisik, sedangkan kulit batang berwarna abu-abu dan halus ketika masih muda, berubah menjadi coklat tua, beralur dan mengelupas setelah tua. Mahoni baru berbunga setelah berumur 7 tahun. Mahkota bunganya silindris, kuning kecoklatan. Benang sari melekat pada mahkota, kepala sari putih, kuning kecoklatan. Buahnya berbentuk kotak, bulat telur, berlekuk 5, warna coklat. Biji pipih warnanya hitam atau coklat. Manfaat dari tumbuhan ini antara lain yang pertama, batangnya dapat digunakan sebagai bahan konstruksi atau bahan bangunan. Yang kedua, biji-bijinya digunakan sebagai bahan obat untuk demam. Identifikasi tumbuhan yang berikut adalah pohon jati putih. Nama lokalnya Jait Muti. Klasifikasi dari pohon jati putih yang pertama Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Gmelina, spesies Gmelina arborea Roxb. Manfaat dari pohon jati putih yang pertama, manfaat dari daun. Yang pertama, membantu mengurangi gejala asma. Yang kedua, membantu mengobati cacingan. Yang ketiga, mengobati perawatan kulit.